Jens Rasen cetak gol, Indonesia menang 4-0. Tim nasional Timnas Indonesia U20 mulai tinggalkan Maladewa U20 dengan 4-0 di pertengahan babak kedua laga perdana grup F kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025 pada Rabu 25 September 2024 malam WIB. Tambahan 1 gol diciptakan Jens Rasen di menit 66. Sebelumnya Timnas Indonesia U20 sudah unggul 3-0 hingga menit 57. 3 gol tercipta hanya dalam waktu 5 menit saja. Lalu Jens Rasen menggenapkan keunggulan itu menjadi 4-0 pada menit 66. Memanfaatkan sepakan pojok, Jens Rasen yang berdiri bebas mampu meneruskan bola hingga gol keempat Garuda Nusantara pun tercipta. Jadwal resmi Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SIJBK, Jakarta Pusat dalam 2 partai kandang grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia pada November tahun 2024. Timnas Indonesia bakal lebih dulu menjamu Timnas Jepang pada 15 November tahun 2024. Baru Timnas Arab Saudi pada 4 hari berselang di SIJBK. Situs AFC menuliskan bahwa pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi itu bakal dimulai pada pukul 19 WIB. Sebelum menjadi tuan rumah di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, Timnas Indonesia bakal menantang Timnas Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifa, pada 10 Oktober tahun 2024. Tim Garuda juga akan menghadapi Timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada 15 Oktober tahun 2024. Perbaikan lapangan, terutama rumput SIJBK diperkirakan telah selesai pada November tahun 2024, setelah renovasi yang dilakukan sejak Juni tahun 2024, hasilnya belum kelihatan maksimal. Lapangan SIJBK kembali menjadi sorotan ketika dipakai Timnas Indonesia kontra Timnas Australia pada 10 September tahun 2024 akibat beberapa titik rumput yang mudah terkelupas. SIJBK seharusnya terpilih sebagai venue grup F kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025 pada 25-29 September tahun 2024, tetapi batal karena sedang dilakukan pemeliharaan besar lapangan. Kami sampaikan bahwa lapangan SIJBK akan dilakukan lanjutan tahapan pada pemeliharaan besar guna menyambut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November tahun 2024. Tulis surat yang ditandatangan Muhammad Rafiq Anwar selaku Direktur Pembangunan dan Pengembangan Usaha Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno PPK GBK kepada PSSI. Milian Jimenez di antara Indonesia, Belanda, dan Kolombia. Pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Denmark tercatat ada 2 orang. Publik pun sudah tak asing dengan Kevin Dix yang saat ini main di FC Copenhagen, namun ada pemain keturunan Indonesia lainnya yang juga main di Superliga, kompetisi tertinggi Liga Denmark. Ialah Milian Jimenez, pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di salah satu raksasa Liga Denmark, Aalborg BK. Milian diketahui baru gabung dengan Aalborg pada 2 Juli 2024. Meski berstatus pemain anyar, pemain berposisi gelandang sentral namun bisa jadi fullback kiri ini sudah menjalani 8 pertandingan di Superliga. Dihimpun dari sejumlah sumber, Milian Jimenez punya darah campuran. Tidak hanya dari Indonesia, Milian diketahui juga punya darah Kolombia dan ia lahir di Nijmegen, Belanda pada 13 Januari 2003. Pemain berusia 21 tahun ini punya darah Indonesia dari pihak ibu. Kakek dan nenek Milian dari pihak ibu diketahui lahir di Bogor dan Madiun. Sebelum bermain di Liga Denmark bersama Aalborg BK di musim ini, Milian memulai karirnya di VV Union Youth pada 1 Juli 2011. Ia kemudian bergabung ke salah satu akademi bergengsi di Belanda, yakni Akademi PSV.
Dari tim akademi, Milian terus dipercaya hingga bisa tembus tim U18, U19, dan U21 PSV. Milian satu angkatan dengan pemain berdarah Indonesia lainnya di PSV, Dilia Noard. Dikutip dari Transfer Market, Milian satu agensi dengan gelandang timnas Indonesia Tom Haye. Menilik dari gaya main, Milian sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan Kevin Dix. Pemain yang dilarang oleh orang tuanya bela timnas Indonesia itu hanya bisa ditempatkan sebagai bek, sedangkan Milian bisa lebih fleksibel. Milian bisa ditempatkan sebagai gelandang pengatur serangan, pemain jangkar hingga fullback kiri. Penyebab Arhan Kakak tak masuk skuad timnas Indonesia U20. Nama Arhan Kakak secara mengejutkan tak masuk skuad timnas Indonesia U20 yang akan tampil dalam kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Pada Minggu 22 September malam, PSSI mengumumkan daftar 23 pemain yang akan tampil di kualifikasi. Sebelumnya, nama Arhan masuk daftar 30 pemain yang menjalani pemusatan latihan di Bali. Ini kali pertama Arhan tak masuk daftar. Sebelum ini pemain Persis Solo tersebut selalu masuk daftar, termasuk saat pemusatan latihan di Prancis dan Korea Selatan, juga Piala AFF U19 tahun 2024. Indra Syafri mengaku sengaja mencoret Arhan. Pasalnya ada 4 striker di Indonesia U20 yang bersaing. Dari keempat striker itu, 2 kelahiran tahun 2005 dan 2 kelahiran tahun 2007. Kenapa Arhan Kakak tidak dipanggil? Striker juga ada 4 orang, Jens Rafael, Muhammad Ragil, Bosman Michael Tamara, dan Arhan Kakak, kata Indra saat jumpa pernah di Stadion Madia, Selasa 24 September. Saya diskusi dengan tim, menganalisis, kumpulkan semua data, akhirnya kita putuskan kita beri kesempatan yang kelahiran tahun 2005, karena untuk tahun 2007 itu masih bisa next di 19, ucap Indra menambahkan. Namun demikian tidak berarti pula kans pemain kelahiran 2 September tahun 2007 ini habis. Jika Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U20 tahun 2025, nama Arhan akan tetap dipertimbangkan. Perkembangan Arhan bersama klub akan menjadi acuan Indra. Jika Arhan dinilai terus berkembang dan bisa bersaing, kesempatan tetap dibuka. Karenanya Indra meminta Arhan tak putus asa. Apakah Kakak akan dipanggil lagi setelah ini? Kita lihat perkembangan pemain itu, karena pemain itu kan besarnya di klub, kita lihat perkembangannya, ucap pelatih asal Sumatera Barat ini.